Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yuvi Angel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai business to business markets beserta dengan contoh pada perusahaannya. Nah, sebelum ke penjelasan business to business atau biasa disingkat dengan B2B, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu business markets. Jadi, business market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk, dengan tujuan dijual atau disewakan pihak lain dengan mengambil keuntungan. Bisnis market atau pasar bisnis sangat besar. Faktanya, pasar bisnis melibatkan lebih banyak dolar dan barang daripada pasar konsumen. Ada persamaan antara pasar bisnis dan pasar konsumen, yaitu melibatkan orang yang mengambil peran pembeli dan membuat keputusan pembelian untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada business to business atau biasa disingkat dengan B2B, yaitu merupakan model bisnis di mana sebuah perusahaan menjual produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk diproses lebih lanjut dan kemudian menjualnya kembali. Dengan kata sederhananya, satu perusahaan menjual produk atau jasanya ke perusahaan lain. Selanjutnya ada bisnis buying process atau proses pembelian bisnis. Adalah proses di mana pembeli bisnis menentukan produk dan layanan mana yang diperlukan untuk dibeli, dan kemudian menemukan dan mengevaluasi serta memilih di antara merek-merek alternatif tersebut. Nah, siapa sih yang melakukan bisnis buying process tersebut? Nah, jadi yang melakukan bisnis proses buying itu adalah buying center, yang dapat diartikan sebagai suatu organisasi atau sekelompok orang yang berperan dalam proses pengambilan keputusan pembelian bisnis, yang mencakup users, influencer, buyers, deciders, dan gatekeepers. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai buying center ini, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, pada buying center terdapat user atau pengguna yang diartikan sebagai orang yang menggunakan produk atau layanan pada perusahaan. Lalu influencer yang dapat diartikan sebagai kelompok atau individu yang membantu memberikan informasi atau spesifikasi untuk evaluasi produk atau layanan pada suatu perusahaan. Atau orang yang memberikan pengaruh untuk terjadinya suatu keputusan tertentu. Misalnya seperti membantu buyer untuk mencari brand apa yang dibeli dan sebagainya. Kemudian ada buyers, yang diartikan sebagai pembeli memilih yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemilihan apa yang ingin dibeli dan mengatur syarat pembelian, terutama memilih vendor atau suppliers dan negosiasi. Dalam pembelian yang kompleks, pembeli mungkin dapat menyertakan petugas tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam hal untuk bernegosiasi terhadap supplier. Nah, selanjutnya ada deciders yang memiliki kewenangan untuk menyetujui keputusan akhir terhadap supplier apa yang telah dipilih oleh buyers. Dalam hal pembelian rutin yang menjadi sering penentu keputusan akhir, biasanya dilakukan oleh buyer atau pembeli maupun menjadi pemberi persetujuan. Yang terakhir ada gatekeepers yang bertugas untuk mengontrol aliran informasi ke orang lain. Dan jadi contoh yang saya ambil untuk menjelaskan mengenai buying center ialah perusahaan McDonald's Indonesia yang merupakan perusahaan makanan cepat saji yang didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada kisaran tahun 1937. Perusahaan McDonald's Indonesia berkomitmen untuk menggunakan bahan baku supplier yang berasal dari Indonesia, seperti Vista Food yang menjadi pemasok ayam yang ada di daerah Blitar, Trikarya Agriculture yang menjadi pemasok selada, Mrs. Bakers yang menjadi pemasok roti, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk kentang yang berjenis Rasset Burbank disuplai dari Amerika Serikat dan bentuk sheepody dari Kanada. Selain itu, McD juga mengimpor daging yang digunakan sebagai burger. Nah, daging tersebut itu disuplai dari supplier yang ada di Australia yang telah mendapatkan sertifikat halal serta mendapatkan persetujuan LPPOM, MUI, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada perusahaan McD mempunyai Senior Director of Supply Chain yang bertugas dalam memberikan informasi mengenai bahan-bahan apa saja yang perlu dibeli dari supplier, yang tentu mempunyai standarisasi pada perusahaan tersebut. Pada perusahaan McD Indonesia terdapat pihak Quality Assurance yang memiliki kebebasan dalam memilih supplier yang mana akan dipilih sesuai dengan budget dan kualitas barangnya dari supplier yang telah dipilih oleh QA tersebut.
Nah, quality insurance pada McD Indonesia juga yang menjadi penentu dalam memutuskan supplier yang digunakan oleh McD, di mana supplier harus menjaga kehigienisan bahan baku serta suhu penyimpanan yang sesuai sebelum masuk proses produksi. Pada perusahaan McD Indonesia, jumlah permintaan barang dari supplier disesuaikan dengan analisis peramalan atau forecasting pada perusahaan di daerah masing-masing. Dari kondisi itu, supplier diminta untuk dapat mengirim dan memenuhi permintaan dari konsumen, agar McDonald's tidak dianggap perusahaan makanan tidak bertanggung jawab atas produk yang tidak habis. Selanjutnya terdapat buyer decision process atau proses keputusan pembeli yang merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembeli sehubungan dengan transaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pembelian suatu produk atau layanan. Proses keputusan pembeli mewakili sejumlah tahapan yang akan dilalui pembeli sebelum benar-benar membuat keputusan pembelian akhir, yaitu terdapat 8 tahap. Nah, jadi ini merupakan 8 tahap dari buyer decision process. Yang urutan tahap dapat dilihat pada PPT ini. Antara lain ada problem recognition, general need description, product specification, supplier research, proposal solicitation, supplier selection, order routine specification, dan tahap terakhir adalah performance review. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pertama-tama akan saya jelaskan tahap 1 sampai 4 terlebih dahulu. Jadi pada tahap 1 yaitu problem recognition atau pengenalan masalah merupakan pengenalan masalah proses pembelian dimulai ketika seseorang di perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh produk atau layanan tertentu. Masalah ini dapat dikenali melalui rangsangan internal maupun eksternal dalam bisnis. Secara eksternal, pembeli dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam berbagai kategori atau proses produk atau jasa yang terlibat dalam produksi. Dan secara internal, mungkin memerlukan persediaan rutin, memutuskan untuk muncul produk yang baru, yang membutuhkan peralatan tertentu, dan bahan produksi baru, dan terdapat mesin yang rusak. Lalu pada tahap 2 yaitu general description, di mana setelah mengenali suatu kebutuhan pembeli, selanjutnya akan mempersiapkan kebutuhan umum yang menggambarkan karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, sebagian besar waktu pembeli bisnis berurusan dengan produk atau layanan teknis, yang mengarah pada pendefinisian deskripsi kebutuhan umum dengan jumlah yang dibutuhkan. Deskripsi ini mungkin akan memberikan peringkat mengenai pentingnya keandalan, daya tahan, harga, dan atribut lainnya yang diinginkan dalam item. Kemudian pada tahap 3 yaitu product specification atau spesifikasi produk. Nah, product specification ini harus tertulis. Ini membantu perusahaan untuk memilih supplier dengan parameter pencocokan terbaik atau berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ada metode yang disebut dengan Product Value Analysis atau PVA untuk mengurangi biaya komponen dengan menstandarisasi atau mendesain ulang atau dengan mengubah metode produksi perusahaan manufaktur. PVA telah sangat membantu dalam menahan biaya produk apapun pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tahap 4 yaitu supplier research yang merupakan pencarian supplier dalam menemukan vendor atau supplier terbaik dari segala rekomendasi yang ada. Supplier tidak hanya dicari di wilayah atau negara-negara, tetapi juga sudah dapat di seluruh dunia dengan adanya bantuan internet. Next, untuk contoh perusahaan pada 4 tahap yang sebelumnya saya jelaskan, saya mengambil perusahaan PT Coca-Cola, yang dimana pada tahap 1 PT yang pada tahap 1 problem recognition yang di mana PT Coca-Cola menghadapi isu negatif yang berdampak pada kinerja keuangannya. Coca-Cola tidak tinggal diam. Untuk itu, untuk mengcounter isu tentang risiko obesitas, mereka mengumumkan sebuah komitmen global dalam produk, edukasi pada kemasan, dan kegiatan marketing untuk membantu kampanye dalam memerangi masalah obesitas tersebut, di mana memberikan pilihan minuman rendah atau tanpa kalori kepada konsumen di seluruh pasar di mana kami beroperasi. Kami juga memberikan informasi nutrisi jumlah dari kalori di setiap tampilan depan kemasan secara transparan. PT Coca-Cola telah melakukan kegiatan pemasaran bertanggung jawab dengan tidak beriklan kepada anak-anak di bawah usia 12 tahun di seluruh dunia. Selain itu,
Katanya juga Coca-Cola mendorong gaya hidup aktif dengan mendukung program-program yang berkaitan dengan aktivitas fisik di lebih dari 200 negara di mana mereka beroperasi. Lalu pada tahap 2, General Description, pada PT Coca-Cola memastikan bahwa para konsumen memiliki pilihan untuk mengurangi obesitas. Itulah sebabnya perusahaan Coca-Cola ini menawarkan berbagai minuman tanpa gula dan kalori, misalnya pada Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Light, ataupun Fresh Tea Low Calories, dan juga menyediakan informasi mengenai komposisi apa saja dan berapa kandungan atau berapa banyak kandungan gula dan kalori dalam minuman tersebut, sehingga masyarakat dapat memilih produk minuman yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri serta keluarga mereka. Selanjutnya pada tahap 3, Product Specification. Pada perusahaan ini setelah mengetahui deskripsi kebutuhan yang diinginkan, maka ditentukan spesifikasi produk dalam pembuatan minuman rendah kalori tersebut pada PT Coca-Cola. Seperti misalnya bahan baku pengganti gula pada Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Light, dan sebagainya. Kemudian pada tahap 4 ada supply research, di mana pada PT Coca-Cola berusaha mengidentifikasi supplier yang paling sesuai, yang dapat meneliti daftar perusahaan dan melakukan pencarian pada supplier yang ada. Nah, selanjutnya ini merupakan tahap 5-8 pada buyer decision process. Pada tahap 5 ada proposal solicitation, yang dalam tahap ini permintaan proposal dari proses pembelian bisnis. Pembeli akan mengundang supplier yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Pemasar bisnis harus terampil dalam meneliti, menulis dan mempresentasikan proposal sebagai tanggapan atas permintaan proposal pembeli. Proposal harus dalam berupa dokumen pemasaran, bukan hanya dalam dokumen teknis saja. Lalu pada tahap 6 yaitu supplier selection, di mana supplier diberi peringkat berdasarkan berbagai atribut. Atribut dapat meliputi kualitas produk dan layanan, reputasi, pengiriman yang tepat waktu, komunikasi yang terpercaya atau jujur, dan harga yang kompetitif. Anggota pusat pembelian atau buyer center ini akan menilai supplier dari atribut-atribut ini dan mengidentifikasi supplier yang terbaik. Mungkin juga pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap supplier pilihan untuk harga maupun persyaratan yang lebih baik sebelum menentukan atau membuat pilihan akhir. Namun, biasanya banyak pembeli yang memilih berbagi sumber supplier untuk menghindari ketergantungan sepenuhnya terhadap satu supplier saja, dan mungkin perusahaan dapat melakukan perbandingan harga dan kinerja antar supplier dari waktu ke waktu. Selanjutnya tahap 7 yaitu Order Routine Specification, di mana pada tahap ini pembeli menyiapkan spesifikasi rutin order pemesanan. Ini termasuk pesanan terakhir dan dengan supplier yang mencantumkan item seperti spesifikasi teknis, kuantitas yang dibutuhkan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, dan jaminan. Pembeli dapat membuat kontrak dengan supplier karena akan ada banyak pembelian kembali langsung atau pembelian kembali yang dimodifikasi. Rencana pembelian tanpa stok ini membantu perusahaan untuk mendapatkan produk dengan mudah dari supplier, di mana saat perusahaan membutuhkannya. Di mana supplier akan juga memantau persediaan dan mengisi kembali stok secara otomatis sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian pada tahap terakhir ada performance review, di mana keberhasilan bisnis apapun itu juga tergantung pada kinerja dari supplier. Pembeli secara rutin memeriksa kinerja supplier dan memutuskan untuk melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri hubungan bisnis dengan supplier sesuai dengan kinerja yang dilakukan pada supplier tersebut. Nah, selanjutnya merupakan contoh dari tahap 5-8 yang saya jelaskan sebelumnya. Kali ini saya juga mengambil contoh dari PT Coca-Cola. Pada tahap 5, yaitu proposal solicitation, PT Coca-Cola akan mengundang supplier yang memenuhi syarat supaya mengajukan proposalnya. PT Coca-Cola akan menuntut proposal tertulis yang rinci dari tiap-tiap supplier yang memenuhi syarat. Setelah mengevaluasi proposal tersebut, PT Coca-Cola akan menghapus beberapa supplier dengan mengundang pemasukan tersisa untuk melakukan presentasi resmi. Kemudian pada tahap 6 yaitu supplier selection, di mana pada PT Coca-Cola ini sebelum memilih supplier, pusat pembelian akan membuat spesifikasi sejumlah atribut supplier yang diinginkan dan menetapkan tingkat kepentingan relatif atribut tersebut. Pusat pembelian kemudian menilai supplier berdasarkan atribut-atribut itu dan mengidentifikasi supplier yang paling menarik.
Lalu pada tahap 7, yaitu order routine specification, di mana setelah membeli para supplier, PT Coca-Cola tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengembalian, garansi, dan seterusnya. Dan tahap terakhir, yaitu performance review pada PT Coca-Cola, secara periodik mengkaji ulang kinerja supplier yang dipilih. Ada 3 metode yang bisa digunakan oleh PT Coca-Cola, yaitu menghubungi pemakai akhir dan menanyakan evaluasi mereka. PT Coca-Cola tersebut dapat memperingkat supaya berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang, atau pembeli dapat menjumlahkan biaya kinerja supplier yang buruk untuk menghasilkan penyesuaian biaya pembelian termasuk harga. Nah, selanjutnya ini merupakan sumber-sumber atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai business to business market beserta dengan contoh pada perusahaan. Thank you and God bless you.